Uang-uang Anda itu dari mana sih? Ya jangan tanya dari mana. Itulah prinsip yang saya katakan mazhab Bung Karno. Katanya disegel itu? Tidak ada yang disegel. Ya belum turun saja apa namanya izin bangunannya. Tapi Anda memproduksi belum izin? Sudah ada izin, kalau produksi kapalnya sudah izin. Bangunannya itu yang namanya galangan kapal sudah masuk 2 tahun yang lalu. Belum ada izin? Bukan belum ada izin, belum selesai izinnya. Apa masalahnya? Ya tidak tahu yang buat izin. Kalau saya hari itu masuk teken. Berarti Anda ambisi menjadi Bupati Indramayu begitu? Terlalu kecil. Oh, jadi presiden? Angkat saja kalau mau. Wah, riskan ini. Uang-uang Anda itu dari mana sih? Ya jangan tanya dari mana. Masa saya akan, oh ini saya dagang ini, kan nggak bagus. Ya itulah perjalanan rezeki. Kemudian disimpan yang baik. Bukan disimpan di bantal. Saya tidak kaya, hanya ikut kaya karena zaitunnya kaya. Karena saya wakaf kepada badan yang namanya Az-Zaitun. Zaitun kaya, Panji Gumilang kaya, kan enak toh. Kalau saya sendiri yang kaya, Az-Zaitun tidak. Karena ini Az-Zaitun kaya, Panji Gumilang ikut punya nama kaya. Masuk lebih ke dalam lagi tentang Az-Zaitun. Berapa sebetulnya pekerja yang ada di sini? Banyak. Kemudian karyawan? Banyak. Banyaknya berapa? Ribuan? Guru saja itu bulan-bulannya itu miliaran. Untuk membayar guru-guru? Iya. Untuk membayar karyawan miliarnya juga ada. Untuk membayar listrik ini dekat kepada 1,5 miliar lebih. Dekat pada 1,5 miliar. 1 bulan? 1 bulan. Wow, 1 bulan itu hampir 1,5 miliar, sekitar 400 miliar. Kalau lebih kan dekat 5. Itu bayarnya pakai duit? Bukan, pakai kertas. Cukup pakai kertas katanya. Iya, tulis saja cek. Pajak bagaimana nih? Oh, pajak paling besar di Indramayu. Jadi pembayaran pajak Anda paling besar di sini? Paling besar di Indramayu. Kalau di Indonesia masih banyak orang kaya. Berapa itu? Ya lupa. Ya lupa. Tapi Anda di Indramayu adalah pembayar pajak terbesar. PBB itu terbesar. PBB-nya di sini? PBB terbesar. Karena apa? Sertifikatnya ribuan. Itu atas nama Anda? Banyak. Ada atas nama kita, ada ini semua diatasnamakan. Kemudian disahkan oleh notaris bahwa ini milik Az-Zaitun. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa itu punya diakui oleh Panji Gumilang, tidak mungkin. Panji Gumilang ini sudah wakaf ke Az-Zaitun. Mungkin itu bisa memberikan sebuah perspektif buat Anda ya. Apalagi? Banyak yang saya tanyakan ya. Ada di sini unit usaha itu. Processing padi. Untuk produksi padi itu berapa kapasitasnya? Ya bagaimana keperluan. Kalau kita perlu 10 ton, giling 10 ton. Itu sistemnya memang Anda membeli atau produksi dari dalam diri? Itulah perlunya ribuan sertifikat. Oh, itu dari situ, dari para petani? Bukan dari para petani, dari lahan kita yang digarap oleh petani. Keluarlah hasil, kita proses. Jadi beras kita makan, lebihnya kita jual. Kan enak toh? Sistemnya dijualnya itu secara umum atau? Umum, namun koperasi. Itulah ekonomi Pancasila. Kemudian juga ada ini packaging itu pisang. Pisang kan gampang, pisang tinggal nanam, panen, diproses, bungkus, makan. Itu untuk produksi sendiri atau dijual ke mana? Katanya ke Eropa? Bukan, itu produksi sendiri. Pertama untuk dimakan
kampus ini, warga kampus makan itu. Lebihnya masuk perdagangan di koperasi. Nggak ada yang sulit ekonomi itu kalau kita lakukan. Ya, jadi sebetulnya Anda ini membangun Al Zaitun itu seperti apa, Tih? Konsepnya apakah mengadopsi konsep integrasi pendidikan atau seperti apa? Saya pengen Pendidikan ekonomi, ekonomi pendidikan. Maksudnya itu? Kita mendidik harus ada tameng ekonomi. Ya. Ekonomi untuk membiayai pendidikan. Pendidikan menghasilkan biaya lagi nanti untuk gerakan ekonomi lagi. Jadi dari kantong kanan ke kantong kiri, kemudian simpen ke kantong celana kanan, kantong sini, semuanya muter. Inilah namanya konglomerasi, sehingga kita bisa membiayai pendidikan ini tanpa harus minta-minta. Itulah prinsip yang saya katakan madhab Bung Karno. Itu disebut madhab Bung Karno, itu cara kesana. Bung Karno menginginkan berdiri di atas kaki sendiri. Kalau Bung Hatta sistem kooperasinya. Ya. Karena apa? Itulah kerakyatan, ekonomi kerakyatan, itulah kooperasi. Kalau ini dilaksanakan di Indonesia, beres semua. Ya gitu aja kok repot. Kata Gus Dur ya? Bukan kata saya. Itu trademark Gus Dur. Enggak. Anda bisa disomasi itu. Enggak. Gus Dur dan saya itu selalu komunikasi imajiner. Maksudnya gimana? Ya itu tadi. Gus, kalau saya ngomong begini boleh nggak? Ya, karepmu. Kalau berbicara masalah imajiner, saya ada dengar selentingan bahwa Anda sering bertapa itu di Surawiti. Bukan bertapa, di sana tempat orang bertapa zaman dulu. Sekarang saya bertapanya di sini. Namanya Topo Broto. Iya. Saya sepanjang tahun puasa, dari puasa Ramadan yang resmi, selain itu saya Topo Broto, tidak makan selama 22 jam. Baru setelah 22 jam saya makan. Tapi minum ya biasa kan, bukan Ramadan. Makanya Ramadan cuma 30 hari, 22 jam baru makan. Topo Broto sepanjang tahun. Sekarang juga masih. Kapan berhentinya? Berhentinya kapan? Nggak usah berhenti sepanjang kita masih mampu. Ya, itu yang membuat fisik Anda selalu energik. Saya tidak mengatakan energik, tapi merasa sehat. Oh, merasa sehat. Kembali ke Surawiti. Anda mendapat wangsit apa di sana? Saya tidak pernah duduk di sana, maka saya buat kapal namanya Gunung Surawiti, supaya saya bisa bertapa di kapal itu menuju ke Irian sana. Iya. Maksudnya kapal yang sedang rame, bahwa Anda membuat kapal yang bentangnya berapa itu? Nah itu kecil, yang Surawiti kecil. Itu Surawiti itu pegunungan kecil yang ada di Gresik sana, pantai utara. Tempat bertapanya para wali, konon. Iya, di situ. Itu saya bikin kapal. Itu sudah diproduksi? Sudah selesai. Tinggal jalankan. Maka kami membuat yang agak besar, yang bisa masuk ke batas ZEE. Sehingga kalau ada tamu yang tidak diundang datang, kring, Angkatan Laut, ini ada tamu tidak diundang, yang mau mengambil ikan di lautan kita. Asik bukan? Maka kapalnya nggak usah kecil-kecil. Mau kita bisa buat. Kapan itu akan berlayar? Ya sebentar lagi. Katanya disegel itu? Tidak ada yang disegel. Ya belum turun saja izin bangunannya. Tapi Anda memproduksi belum izin? Sudah ada izin, kalau produksi kapalnya sudah izin. Bangunannya itu yang namanya galangan kapal sudah masuk 2 tahun yang lalu. Belum ada izin? Bukan belum ada izin, belum selesai izinnya. Apa masalahnya? Ya tidak tahu yang buat izin. Kalau saya hari itu masuk teken. Berarti Anda ambisi menjadi Bupati Indramayu begitu? Terlalu kecil. Jadi presiden? Angkat saja kalau mau. Wah, riskan ini. Itu kapal bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merongrong NKRI.
pelatihan militer atau apa? Bangsa Indonesia. Saya membuat kapal adalah dharma bakti kami di sini untuk Indonesia Raya. Sebab program maritim belum nampak jelas. Oke. Kita masuk. Ya. Karena ada yang menyaksikan bahwa Anda itu berpura-pura mengakui NKRI, masuk ke NKRI. Nah, kalau namanya menyaksikan, itu kan harus jelas. Ya. Itu tadi katanya, Mas. Katanya kan nggak jelas. Menyaksikan itu saya lihat, ya. Saya nyatakan. Nah, tadi baru katanya. Oke, ya. Di luaran ada yang menyaksikan bahwa Anda itu sebetulnya tidak mengakui terhadap adanya eksistensi NKRI. Ada bendera lain? Cari. Ya, pemirsa, nanti akan saya cari. Apakah ada bendera lain selain merah putih? Inilah namanya, apa namanya, animal simbolikus. Oke. Ini simbolikus. Bagaimana orang yakin bahwa Anda betul-betul mencintai NKRI? Saya tidak perlu diyakini oleh orang. Oke. Saya yakin diri saya sendiri. Jadi ada tudingan bahwa ada NII dan lain sebagainya? Tidak akan berdiri Az-Zaitun. Kalau barang itu ada. Iya. Tidak akan diresmikan oleh presiden kalau barang itu ada.